TV Kabupaten Banyuasin. Bersama saya Budi Alamsa, Ketua DPD SEI Kabupaten Banyuasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dengan tema tamu kita kali ini kedatangan dari pihak BPN, yaitu Bapak Hasan Basri, Kasih Pemberian dan Pendapatan Hak Tanah BPN Kabupaten Banyuasin. Beliau akan menanggapi terkait dengan ada permasalahan konflik tanah yang mengenai penerbitan sertifikat oleh masyarakat, sehingga terjadi perebutan atau penguasaan tanah yang ada di desa, tepatnya Desa Tanjung Lago, Kecamatan Tanjung Lago. Oleh karena itu kami menghadirkan narasumber kami kali ini untuk minta penjelasan agar hal ini dapat diselesaikan dengan baik. Apa kabar Pak Hasan? Baik, alhamdulillah sehat. Pak Hasan, boleh minta penjelasan terkait dengan adanya warga yang mengatasnamakan lahannya diserobot karena penerbitan sertifikat dasar itu. Kami minta jelaskan bagaimana penerbitan sistem penerbitan yang dilakukan oleh BPN sertifikat itu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasan Basri dari perwakilan kantor pertanahan Kabupaten Banyuasin. Jadi setelah saya telah sebentar tadi sekali untuk penerbitan sertifikat yang di Tanjung Lago, ini merupakan proyek PTSL. Jadi proyek PTSL ini tentunya ada prosedur-prosedur mekanisme yang harus dilalui terlebih dahulu. Yang pertama adalah penyuluhan, yang kedua pengukuran, yang ketiga pemberkasan, yang keempat pengumuman, yang kelima baru penerbitan sertifikat. Jadi tidak semata-mata langsung keluar sertifikat tanpa pengukuran. Jadi untuk warga yang tadi mengeluh, itu kan harus ada persetujuan dulu dari pihak desa sebelum timbulnya sertifikat. Nah, otomatis berarti Bapak ini belum melapor tanahnya ke pihak desa. Jangan-jangan, tapi kita belum tahu kebenarannya. Jadi kan semuanya itu kan harus melalui pihak desa dulu. Pengukuran pun harus didampingi oleh pihak desa. Nah, jadi setelah pengukuran tadi diumumkan, setelahnya baru diterbitkan sertifikat. Begitu, jadi mekanisme yang terjadi untuk penerbitan sertifikat. Jadi STL yang dikeluarkan, STL apa Pak namanya? Sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN itu sudah melalui proses yang persyaratan tadi Pak ya? Harus mengikuti persyaratan. Nah ini berkaitan mungkin administrasi desa yang sepertinya ada masalah karena mungkin ada pergantian kepala desa sehingga administrasi yang dulu mungkin hilang atau bagaimana, sehingga ini kita pihak dari BPN menerima dari pihak kepala desa. Tentunya hal ini kita dari BPN secara otomatis itu menerbitkan SK tersebut, sertifikat tersebut berdasarkan dari apa yang sudah diajukan oleh kepala desa. Nah ini Pak, ini ada sesuatu permasalahan yang terjadi tadi. Tentunya mereka berharap betul Pak bahwa persoalan mereka dapat diselesaikan. Nah ini bagaimana Pak caranya Pak agar ini tidak terjadi konflik lah ya? Jadi penyelesaian masalah pertanahan ini ada dua, di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Jadi untuk yang di luar pengadilan mungkin yang permasalahan tadi bisa melalui mediasi. Yang kedua melalui mekanisme pengadilan untuk melakukan tuntutan atau perkara mengadukan itu di acara pengadilan perdata atau kepolisian terlebih dahulu, biar diselidiki kebenaran dari materialnya. Material itu berarti surat-suratnya. Nah, itu. Jadi kalau memang mau di luar pengadilan secara perdamaian atau nanti dimediasi, silakan yang berkepentingan yang mempunyai sertifikat yang merasa dirugikan untuk mengajukan mediasi ke kantor pertanahan Kabupaten Banyuasin. Nanti kami akan mencoba untuk memediasi jalan keluar yang terbaik agar masalah ini bisa selesai.
diselesaikan secara kekeluargaan. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Ya kalau memang tidak ketemu titik temu antara kedua belah pihak, mungkin jalan yang kedua mekanisme melalui aparat hukum. Jadi dari kepolisian nanti diteruskan ke pengadilan perdata atau PT UN. Itu yang bisa kita lakukan. Ini Pak, ya tentu ini solusi lah ya, solusi yang ditawarkan oleh pihak BPN terkait dengan adanya konflik perebutan lahan lah, dengan dasar mereka kedua pihak sudah memiliki surat tanah. Nah, kalau melihat dari sisi ini Pak, dari sisi status surat ya, satu megang surat dari desa tapi kades yang lama kata dia, yang kades jabatan sebelumnya. Dua pihak kedua itu dari sertifikat. Nah, dari sisi ini pandangan Bapak seperti apa kalau melihat dari? Jadi begini Mas, penerbitan sertifikat ini harus ada dasar hak juga. Mungkin di proyek PTSL ini agak dimudahkan, tapi tetap harus ada dasar dari pengakuan dari pihak desa. Nah, untuk kejelasan siapa yang paling berhak memiliki tanah tersebut, ya kita harus tahu dulu mekanisme yang harus dilalui nantinya. Apakah di pihak pengadilan atau sama-sama mediasi legowo. Jadi kalau benar atau tidaknya surat tanah dari kades yang lama atau kades yang baru itu bukan domain dari BPN. Tapi kami itu menerbitkan sertifikat karena ada dasar dan pengajuan dari pemohon. Tadi tidak mungkin kami menerbitkan sertifikat itu tidak ada dasar. Begitu. Ya, tidak, dasar yang dipegang oleh BPN cukup kuat ya, artinya sesuai dengan prosedur yang sudah sesuai dengan prosedur yang harus kita lalui tadi Pak. Ini berapa lama Pak biasanya orang mengajukan proses pengajuan sertifikat seperti itu Pak? Kalau proyek ini kan proyek nih yang tumpang tindih dari saya lihat datanya. Berarti kalau proyek itu 1 tahun anggaran, jadi 1 tahun anggaran dia harus selesai berarti dalam kurun waktu setahun, entah itu mulai bulan Januari atau Februari atau Maret, sebelum bulan 2000 tahun itu habis, misalnya dia harus selesai. Itu ada batasan-batasan berapa surat Pak untuk satu warga, atau setahun itu berapa banyak kita dapat kuotanya? Kuota tahun 2000 setiap tahun itu rata-rata bertambah ya. Cuman di tahun ini karena sudah sedikit menurun karena sudah habis di sertifikat kan, tahun ini cuma dapat 14.360 bidang tanah yang disertifikatkan. Tahun kemarin itu 13.000. Tahun sebelumnya lagi itu 56.000 sertifikat SHM. Jadi setiap tahun ada pengurangan dan ada penambahan. Tergantung dari kuota pemerintah kita diberikan. Jadi tidak harus monoton ya. Cukup banyak juga ya. Itu gratis atau ada dari BPN itu gratis untuk pengukuran, penerbitan sertifikat, tapi di luar materai. Jadi harus ada materai. Terus juga nanti bayar BPHTB terhutang, tapi dia tidak harus membayar tahun ini. Dan tahun ini Pemkab Banyuasin itu luar biasanya pendukung PTSL digratiskan untuk tahun ini penerbitan PTSL-nya. Jadi khusus program-program PTSL. Apa PTSL apa Pak? Pengganti Prona. Jadi PTSL itu proyek strategis nasional yang mensertifikatkan seluruh tanah-tanah yang belum terdaftar untuk didaftarkan di kantor pertanahan Kabupaten Banyuasin. Itu lahan pekarangan apa lahan kebun? Semua lahan. Itu terkecuali. Tapi dasarnya harus ada surat dulu atau bagaimana Pak? Tahun 2021 itu dimudahkan oleh pemerintah, dalam artian pemerintah pusat melalui kementerian kita. Itu cukup dari Blanko DI 201 yang disiapkan oleh kantor pertanahan, ditunjang dengan surat pernyataan penguasaan bisiku dan tanah yang cukup diketahui oleh 2 saksi dan diketahui oleh aparat setempat seperti Kadus dan Kades. Jadi
lebih dimudahkan lagi untuk Syaratnya Pak. tapi tetap harus melalui mekanisme dari aparat setempat. Nah, jadi kalau tahun ini di desa ini, tahun depan di desa ini. Kalau yang ini tahun depan masih ada, kita timpa lagi di tahun berikutnya. Jadi sampai semua desa itu setiap bidang tanahnya itu terdaftar. BPN sertifikat ya. Pemda itu kalau tidak salah ada surat apa namanya SPH. Soal pengakuan. Nah itu bagaimana Pak itu Pak? Dari sisi kita apakah dasar yang dari Pemda itu atau langsung saja yang kata Bapak tadi cukup saksi tadi? Jadi kalau dia tidak masuk ke dalam proyek mungkin syaratnya enggak ribet ya, karena harus ada SPH yang belum mempunyai surat. SPH itu dibuat untuk tanah-tanah yang belum mempunyai surat dasar. Tapi dengan adanya proyek ini dimudahkan lagi syaratnya untuk dari BPN. Tapi SPH ini isinya sama dengan suratnya, tak cukup 2 orang saksi diketahui Kades dan Lurah itu sama dengan SPH, cuma bentuknya lebih simpel, itu saja. Nah ini Pak, kalau Bapak tadi kan ini sesuai dengan usulan dari Kades. Tidak sesuai usulannya tapi sesuai pengajuan dari Kades. Nah kita tahu betul Pak bahwa di pemerintah desa itu seringkali ada apa namanya tidak mengakomodir kadang-kala yang pihak-pihak yang memang dari sejalan Kades. Nah mungkin ada bijaknya kalau ada pihak-pihak jalur mereka tidak kan kita tidak tahu kapan PTSL itu datang, karena itu kan masyarakat mungkin juga lahan yang dibelinya itu bukan orang warga di situ Pak. Nah dengan sendirinya biasanya Kades tidak memberitahukan dengan pihak yang punya lahan di situ karena bukan warganya yang punya lahan itu. Nah ini yang menjadi kadang-kadang menjadi masalah yang terjadi sekarang ini. Mereka bukan orang sana, tapi lahannya ada di sana. Iya, itu kebanyakan yang timbul masalah. Karena seyoknya yang punya tanah itu harus menguasai dan menggarap tanahnya. Jadi agar tidak timbulnya terjadi masalah, tanah yang tadi jangan dibiarkan kosong, harus digarap. Sudah tanamin. Katanya sudah digarap, ada sawah, kebun, tapi ternyata lahan dia sudah diambil orang. Nah itulah mungkin kita belum tahu kebenaran karena kita cuma bisa mendengar satu pihak. Mungkin kita belum tahu pihak sebelahnya seperti apa nanti. Tapi disarankan kepada mereka untuk mediasi atau bertemu langsung dengan pihak BPN ya. Ya silakan nanti kalau ada yang permasalahan ketemu langsung dengan pihak BPN supaya bisa dicari jalan keluar, win-win solution. Kalaupun tidak ada, ya silakan nanti ke pengadilan supaya barang ini cepat clear. Tolong Pak beri pesan pada masyarakat supaya masyarakat tidak was-was terkait dengan lahan mereka akan dicaplok oleh pihak lain. Tentunya apa yang dilakukan oleh paling tidak pesan moral lah kepada masyarakat agar lahannya itu yang seperti Bapak tadi paling tidak diadministrasikan ke desa, setelah itu bisa ke BPN langsung. Ya. Jadi saya selaku perwakilan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin menyuarakan agar para warga masyarakat yang mempunyai tanah di Kabupaten Banyuasin ini, ayo daftarkan tanahnya supaya untuk dibuatkan sertifikat, supaya tidak terjadi lagi penyerobotan tanah. Apalagi sekarang sudah didukung penuh oleh Pemkab Banyuasin dengan adanya BPHTB 0 rupiah. Jadi benar-benar itu sekarang 0, tidak mengeluarkan biaya apapun untuk penerbitan sertifikat. Jadi saya himbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Banyuasin untuk segera mendaftarkan tanahnya melalui pihak desa untuk ke kantor melakukan pendataan dan pendaftaran supaya menghindari penyerobotan dan tumpang tindih dengan pihak lain. Tentunya apa yang disampaikan oleh BPN ini menjadi perhatian bagi masyarakat.
dengan mempunyai lahan tidak perlu khawatir, karena yang paling penting adalah tertib administrasi. Jangan takut untuk mengurus administrasi tanahnya, karena pemerintah sudah memberikan solusi dengan melalui program PTSL. Ayo daftarkan tanah warga, silakan ikuti program yang sudah dijalankan oleh BPN. Untuk itu saya akhiri obrolan singkat ini, Pak. Saya ucapkan terima kasih. Tentunya suatu kehormatan bagi kami telah kehadiran pihak BPN, karena di acara SWTV Banjarmasin ini tentunya saya harapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Banjarmasin. Sebelum saya akhiri, subscribe, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.